Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat dan mengkaji serta men-share kepada kawan-kawan semua, sahabat-sahabat, terkait dengan masalah perundungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perundungan atau bullying itu merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang untuk sekelompok orang yang kuat, baik secara fisik maupun mental, kepada orang lain yang lebih lemah. Agresivitas ini dilakukan secara representatif dan disengaja dengan tujuan untuk menyakiti atau melemahkan orang lain. Bullying ini sebenarnya telah ada sejak peradaban manusia dan bersifat universal. Termasuk bullying itu dilakukan di lingkungan pendidikan. Maka dalam lingkungan sekolah, itu peran guru tidak hanya mengajar, melainkan juga mengawasi tumbuh kembang peserta didik. Kenapa? Karena guru di sekolah adalah orang tua bagi anak-anak selama berada di sekolah. Jadi, guru di sini tentu harus paham terhadap karakter anak didiknya, baik sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, bahkan staf sekolah pun. Dengan adanya permasalahan seperti yang telah terjadi selama ini, kita paham bahwa cukup rentan terjadi perundungan di lingkungan pendidikan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melihat terkait dengan persoalan perundungan ini. Dan dengan adanya penjelasan ini, semoga kita bisa paham terkait dengan masalah perundungan. Dan pada sesi ini, saya akan menjelaskan kepada para guru dan orang tua serta semua pihak terkait bahwa perundungan ini perlu dihindari. Oleh sebab itu, kita perlu paham terlebih dahulu apa itu perundungan. Baik, langsung saja saya ingin menjelaskan bahwa perundungan itu merupakan bullying atau perundungan itu menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis dalam bentuk kekerasan verbal, sosial atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu. Ini sebagaimana terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terdapat unsur ketidakseimbangan, kedudukan, dan pengulangan. Oke, sebentar kita perbesar dulu. Bullying, perundungan ya. Bullying itu berasal dari kata bully yang artinya mengganggu orang lemah. Bullying itu bisa berupa tindakan penghinaan dari mulut ataupun ejekan sampai tindakan fisik berupa penganiayaan. Dan dalam arti yang lain juga disebutkan bahwa bullying itu sering terjadi terutama di lingkungan sekolah. Ada beberapa tipe bullying, ini perlu kita pahami, bahkan di dalam penjelasan ini itu sudah dipresentasikan beberapa model tipe bullying. Yang pertama itu nama panggilan. Sering kadang kita memanggil nama orang lain dengan nama yang tidak disukainya, sehingga dia menjadi terbully dengan panggilan tersebut. Kemudian berikutnya itu saling dorong ataupun memukul. Berikutnya itu ancaman, intimidasi, menyebarkan desas-desus, teror, melibatkan teman-teman, komentar fobia, kemudian juga bisa perkelahian. Bahkan ini juga yang sangat rentan, yaitu seperti komentar seksual. Kemudian mengucilkan, mengirim pesan, yang pesan itu yang sifatnya bullying. Kemudian komentar rasis, merusak properti, pencurian, bahkan sampai menggunakan senjata. Ini sudah ada persentasenya berapa besar. Yang paling besar itu adalah yang nama panggilan. Sering kita menyebut nama orang dengan nama-nama yang dapat terbuli dengan nama tersebut. Baik, di sini berikutnya akan kita jelaskan terkait dengan jenis-jenis bullying.
Ada verbal, ada sosial, ada fisikal, ada cyberbullying. Verbal itu menyindir ataupun mengejek, kemudian mengata-ngatai ataupun menghina, kemudian komentar seksual yang tidak pantas, kata-kata jorok yang sering dilontarkan, yang sifatnya itu berbau seksual, kemudian mencela, kemudian ancaman untuk menyakiti. Adapun dari jenis bullying dari segi sosial, itu dapat kita bagi menjadi 4, itu meninggalkan seseorang dengan sengaja, kemudian memberitahu orang lain supaya tidak berteman dengan seseorang. Yang berikutnya itu menyebarkan gosip tentang seseorang, kemudian mempermalukan orang lain di depan umum. Berikutnya fisikal, itu sifatnya itu yang berbau fisiknya, seperti memukul ataupun menendang, mencubit, meludahi, menjegal, mendorong, mengambil ataupun merusak barang orang lain, kemudian menunjukkan gerakan tangan yang kasar ataupun tidak sopan. Oke, no labeling. Jangan melabelkan dengan label-label bullying. Rentan menjadi pihak yang menerima perilaku bullying siapa? Itu karena berbeda, seperti karena berat badan, terlalu gemuk misalnya kan, lalu kita panggil si gemuk misalnya. Kemudian style, kemudian anak baru, ini juga sering ya, anak baru biasanya kan kalau bahasa kita dipelonco terlebih dahulu dengan berbagai tingkah dari senior ataupun dari yang merasa lebih kuat, lebih senior, ataupun lebih paham terhadap kondisi lingkungannya, kemudian tidak bisa mengikuti tradisi kelompok, bahkan yang paling parah yaitu terhadap kaum disabilitas. Kemudian lemah dan tidak bisa mempertahankan diri. Berikutnya orang yang depresi, itu memiliki kecemasan atau memiliki penghargaan yang rendah. Itu kurang populer dan memiliki sedikit teman. Kemudian kurang dapat bergaul dengan baik, dilihat sebagai orang yang mengganggu dan kasar, atau sikap yang membuat orang lain marah hanya untuk mencari perhatian. Berikutnya rentan menjadi pihak yang melakukan perilaku bullying, yaitu orang yang terlalu lekat dengan kelompoknya, itu memiliki kekuasaan sosial, sangat mementingkan popularitasnya, suka mendominasi dan menjadi pusat perhatian ataupun memimpin kelompoknya. Orang yang terpisah dari kelompoknya dan memiliki kemungkinan memiliki masalah depresi dan kecemasan, memiliki penghargaan diri yang rendah, memiliki keterlibatan yang rendah dalam kegiatan kelompoknya, mudah dipengaruhi oleh lingkungan, atau kurang memiliki empati. Mengapa tidak melapor? Ya kan? Ini sering orang yang terkena bullying, dia tidak melapor, tapi cenderung dia meresapi dengan perasaannya sendiri, sehingga dia tidak melapor. Kenapa? Karena khawatir dianggap lemah. Khawatir bullying semakin meningkat, kemudian memalukan orang yang introvert, kemudian khawatir dibuang dari kelompoknya. Oke, berikutnya itu efek bullying. Pihak yang menerima bullying itu mengalami depresi dan kecemasan, meningkatnya perasaan sedih dan kesepian, gangguan pada kebiasaan makan dan tidur, dan kehilangan ketertarikan pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Hal ini dapat tetap ada pada orang yang menerima perilaku bullying sampai mereka dewasa. Makanya bullying ini sangat-sangat perlu dihindari dan sangat perlu diberikan pemahaman agar tidak terjadinya bullying. Kemudian masalah kesehatan, menurunnya depresi akademis dan menurunnya partisipasi dalam kegiatan sekolah. Mereka memiliki kemungkinan yang tinggi untuk membolos hingga putus sekolah. Ini sangat parah ya tentunya. Efek bullying itu pihak yang melakukan bullying itu penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan saat remaja maupun dewasa, seperti merokok, minum minuman keras, kemudian berkelahi, merusak properti, dan putus sekolah. Kemudian terlibat dalam aktivitas seksual di usia dini. Berikutnya memiliki kecenderungan melakukan tindakan kriminal dan pelanggaran lalu lintas saat ia dewasa.
memiliki kecenderungan melakukan kekerasan terhadap kekasih ataupun pasangan atau anak mereka saat dewasa. Efek bullying berikutnya itu pihak yang menyaksikan bullying. Itu meningkatnya penggunaan rokok, alkohol, ataupun obat-obatan, meningkatnya permasalahan kesehatan mental seperti depresi ataupun kecemasan, menghindari ataupun membolos sekolah. Apa yang dapat kita lakukan? Pahami bullying. Sehingga dengan kita memahami bullying, kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya itu membuli. Komunikasi dengan orang tua atau guru. Membangun komunikasi dengan orang tua oleh pihak sekolah supaya dapat mencari solusi terhadap problem-problem yang dihadapi oleh anak sehingga anak bisa terhindar dari yang namanya bullying ataupun membuli ataupun dibully. Kemudian ekstrakurikuler, penyaluran hobi ataupun olahraga. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga bullying itu bisa semakin diminimalisir. Jangan sampai bullying mengantar kita ke penjara. Jangan sampai mengantarkan kita ke problem-problem yang lebih besar lagi. Oke, baik, terima kasih. Demikian saja paparan singkat saya terkait dengan masalah bullying. Mudah-mudahan dengan kita paham terhadap bullying ini, tentu pada akhirnya kita akan menghindari ataupun tidak melakukan hal-hal yang sifatnya bullying, karena dengan bullying tersebut tentu orang yang dibully ini akan mendapatkan depresi ataupun kurang mendapatkan kepercayaan diri, sehingga ini bisa menimbulkan masalah-masalah lain yang lebih besar. Baik, demikian saja paparan singkat saya pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.